Ustadz, semoga Allah selalu menjaga Ustadz beserta keluarga. Izin bertanya Ustadz, apakah dengan adanya fitnah demonstrasi ini dapat menjadi tolak ukur seseorang itu berada di atas manhaj yang hak atau tidak Ustadz? Syukran, barakallahu fikum. Memang menyingkap ya. Emas murni itu akan kelihatan dengan dibakar api. Perguguran dan akan kelihatan siapa yang emas murni dan siapa yang emas palsu di dalam hal tersebut. Jadi ujian kejadian-kejadian yang seperti ini itu pasti akan menyingkap, menampakkan orang-orang yang tidak berada di atas petunjuk, atau orang yang tadinya menyembunyikan niat buruk, menyembunyikan kejahatannya, ya baru kelihatan. Ya mereka yang sebenarnya katanya ingin membela kepentingan rakyat, ingin membela negerinya, itu baru kelihatan orang-orang yang pendusta. Tidak ada orang yang mau membela kepentingan rakyat dengan menghancurkan fasilitas umum. Dan tidak ada orang yang membela kepentingan rakyat itu dengan menjarah di sana sini. Dan tidak ada orang yang memperjuangkan kebaikan yang mengakibatkan melayangnya nyawa-nyawa tidak berdosa. Satu nyawa saja dia layangkan tidak berdosa. Itu dikatakan dalam Al-Quran, wa man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatala an-nasa jami'a. Siapa yang membunuh satu jiwa tanpa dosa, dia membunuh tanpa dosa apapun, maka seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Dan pernah terjadi kejadian di masa Umar bin Khattab, hakim pengadilan mengirim pertanyaan kepada Umar tentang beberapa orang yang bermakar membunuh satu orang. Apakah 7 orang ini juga dikisah sama dengan dibunuh karena melayangkan nyawa satu orang? Maka Umar radhiyallahu taala anhu menjawab pesan pengadilan tersebut dan beliau katakan, andai kata seluruh penduduk Son'a ikut bersyirikat dalam tertumpahnya darah satu orang ini, maka saya akan bunuh mereka semua karena satu orang itu. Itu hukum pengadilan. Ini alasan menumpahkan darah orang hanya karena hawa nafsu, diteriak sana sini, dan mungkin sebagian dari manusia ini dibayar oleh sebagian pihak atau membuat makar di dalam kehidupan bersama. Harus dipikirkan. Jadi mungkin ada hal yang masuk akal dan lumrah diperjuangkan. Misalnya ada saudaranya yang meninggal, wafat misalnya, dalam keadaan dizalimi, kemudian dia bersedih di situ. Itu hal-hal yang misalnya dia membela, meminta haknya dan seterusnya, dia doakan yang baik. Itu mungkin adalah hal yang baik, tetapi menyebabkan melayangnya jiwa-jiwa yang tidak bersalah, tidak berdosa, itu bukan dari perbuatan yang baik. Karena itu memang kejadian-kejadian ini itu menampakkan seorang itu benar di atas jalan. Yang keliru jalannya, hendaknya dia bertobat kepada Allah. Yang ikut terlibat di situ, hendaknya dia hisap dirinya. Saya nggak tahu bagaimana kondisi mereka. Kita harus mempertanggungjawabkan nyawa yang melayang. Jangan bilang, oh bukan saya membunuh ya. Anda menjadi sebab di sana. Anda ikut terlibat, bersyirikat di situ. Dan pasti akan terlibat semuanya. Dituntut di hari kiamat akan dosa pembunuhan, dosa berbuat kerusakan di atas muka bumi. Dan nampak juga di fitnah-fitnah seperti ini, orang-orang yang berpemikiran Ikhwanul Muslimin, berpemikiran Hizbut Tahrir, itu akibat pendidikan kalian. Selalu menghasut manusia untuk benci kepada pemerintah, kritis kepada hal-hal yang sebenarnya kalau dipikir-pikir itu adalah hawa nafsu mereka, tuntunan bahwa pada hawa nafsu mereka. Jadi kejadian-kejadian ini memang menampakkan siapa emas yang murni dan emas yang palsu. Tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan taufik kepada para pemimpin kita, melindungi mereka dari segala hal yang buruk, memberi kepada mereka pendamping-pendamping yang salih yang membantunya di atas ketaatan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni saudara-saudara kita semua dari kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua keamanan di negeri kita dan menjauhkan kita semua dari segala fitnah. Dan semoga mereka yang berkehendak buruk terhadap negeri ini, Allah kembalikan makarnya menimpa lehernya sendiri, dijadikan tipu dayanya sebagai sebab kebinasaan dan kehancurannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memelihara kita bersama di atas
jalan ketaatan kepada pemimpin kita, presiden kita, dan memudahkan kita semua untuk bersatu di dalam negeri ini, merawat dari kebersamaan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih, wallahu ta'ala alam.